sesungguhnya penyakit kamu sekalian adalah dosa. Wa dawaakum, dan vaksin atau obatnya kamu sekalian al-istighfar, adalah istighfar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat dan hadis ini persis relevansinya dengan keadaan sekarang ini, bahwa kita hidup dalam keadaan yang masih berada dengan wabah atau wabah corona yang kita kenal. Allah memperingatkan kepada kita semuanya bahwa antara penyakit dan obatnya itu sudah dipersiapkan jauh sebelum, atau informasinya jauh disampaikan sebelum kita lahir di muka bumi ini, saudara. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan antara dosa dan istighfar. Pertama adalah dosa. Kenapa dosa, saudara? Karena dosa itu disebabkan oleh adanya maksiat, dan maksiat itu adalah suatu perilaku manusia yang bermacam-macam, dari mulai kejahatannya, semua hal-hal kezalimannya, keburukannya, dan lain sebagainya. Jadi dosa inilah sebagai penyakit yang kemudian Allah memberikan wabah. Nah, wabah ini karena apa? Dosanya sudah mewabah kemana-mana. Karena dosanya sudah mewabah kemana-mana, tidak bisa disembuhkan, saudara. Maka kemudian ini menjadi azab buat manusia. Buat orang yang beriman tentu merupakan ujian dan cobaan. Tapi buat orang kafir ini adalah merupakan siksaan. Maka wabah ini disampaikan kepada kita semuanya merupakan rahmat bagi orang yang beriman. Maka kalaupun ada orang beriman kemudian kena wabah ini, maka rahmatnya di mana? Rahmatnya tetap akan didapatkan, yaitu di akhirat, dengan mati syahid akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka wabah ini sudah dipersiapkan vaksinnya atau obatnya. Apa itu, saudara? Wabah dosa ini vaksinnya adalah salah satunya yang dinyatakan oleh Rasulullah adalah al-istighfar. Astaghfirullahalazim. Bahkan Rasulullah menyampaikan keutamaan istighfar, keunggulan istighfar. Banyak sekali di antaranya adalah setiap kesulitan akan ada jalan keluarnya. Setiap jalan buntu akan ada jalan keluarnya, setiap kesulitan akan ada kesenangannya, dan rezeki atau kesulitan rezeki akan diberikan dari jalan yang tidak diduga-duga. Itu yang dinyatakan oleh hadis Rasulullah, dan masih banyak lagi, saudara. Tetapi Al-Quran di sini mensinyalir lebih jauh dari itu, saudara. Ayat yang tadi dibacakan di atas, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasana. Dan hendaklah kamu yakin beristighfar kepada Tuhanmu, Tuhan kamu sekalian, thumma tubu ilaihi, kemudian taubat kepadanya, yumatti'akum mata'an hasana, maka kamu akan diberikan harta kesenangan yang berlimpah. Yumatti'akum, maka kamu akan disenangkan, mata'an dengan kesenangan. Pada dasarnya kata yumatti'akum mata'an hasana itu lebih mengacu kepada apa? Harta, bukan semata-mata kesenangan saja. Kenapa harta, saudara? Karena antara vaksin istighfar ya, dengan harta ini sekarang menjadi korelasi yang sangat dekat. Sebegini, saudara, bahwa wabah ini terjadi bukan semata-mata karena memang sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tapi karena juga memang merupakan kecurangan, kejahatan, kedzaliman manusia di muka bumi ini. Maka Allah menyatakan, kalau kamu istighfar, maka kamu tidak akan sulit. Kamu hidupnya akan mudah, kamu hidupnya akan berkecil harta.
Sebab apa? Vaksin ini atau penyakit atau wabah ini juga menjadi apa? Menjadi industri. Bisa menjadi suatu hal yang menguntungkan kalau direkayasa. Kalau memang ada yang masih merekayasa, maka itu merupakan apa? Dzunub atau dosa yang melebihi lagi, Saudara. Kecurangan, kejahatan lagi yang melebihi dari itu semuanya. Sehingga apa? Ini tidak akan selesai-selesai. Memang kita disuruh untuk apa? Untuk menjaga diri, seperti kita menutup muka kita, ya, bagian muka. Tapi lebih dari itu juga Islam telah mengajarkan bukan hanya hidup dengan bersih, tapi hidup dengan suci. Di antaranya adalah kita disuruh untuk mandi besar. Apakah itu mandi junub atau mandi sunnah? Maka apa? Kita lakukan untuk apa? Supaya kita terhindar dari virus, dari kotoran, dari bermacam-macam hadas, dari bermacam-macam najis dan lain sebagainya. Maka apa? Kita disuruh mandi, Saudara. Kemudian apa? Sunnah-sunnah yang lain. Ketika kita wudu, maka kita disuruh untuk apa? Berkumur, madmadah, wal istinsyaq, dan mengisap air ke hidung sampai rasanya panas, Saudara. Maka kalau itu dilakukan secara periodik, terus menerus, setidaknya kita 5 kali berwudu atau lebih dari itu, Saudara, maka insya Allah mukmin itu pasti akan sehat dan akan disehatkan. Sebab orang yang punya wudu tidak akan mungkin berlaku kejahatan, sebab dia berlaku suci, Saudara. Pada dasarnya vaksin ini bisa jadi dari manusia dia akan buat, tapi sebetulnya istighfar itu adalah vaksin yang paling utama, kemudian taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Kamu akan mendapatkan kesenangan hidup, kamu akan mendapatkan harta. Mata'an itu adalah harta benda, Saudara. Karena itu orang kafir kemudian apa? Penyakit pun direkayasa, Saudara. Bahkan orang kafir ini dibantu oleh apa? Iblis. Iblis itu juga menyebarkan virus ini, Saudara. Dalam hadis Nabi disampaikan juga, antara lain sumpahnya iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan di hadapan manusia saja. Wa izzatika wa jalalika ya Rabb, la abrahu aghwi ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Kata iblis, dengan keagungan dan kemuliaan-Mu ya Allah, aku tidak akan pernah lelah untuk menyesatkan hamba-hamba-Mu selama ruh hamba-hamba-Mu masih ada di jasad mereka. Jadi apa artinya? Ancaman itu sampai mati, Saudara. Diancam kita sampai mati. Kolaborasi antara perbuatan rekayasa orang-orang kafir dan iblis-iblis ini, karena iblis itu bisa juga terdiri daripada manusia dan jin, Saudara. Maka Allah menjawab, faqala Allah wa izzati wa jalali la barihtu aghfir lahum mastaghfaruni. Ini, Saudara, ini jawaban Allah langsung pada apa? Pada obatnya, pada penangkalnya atau pada vaksinnya. Wa izzati wa jalali, demi keagunganku dan kemuliaanku, aku tidak akan pernah diam, aku tidak akan lepas selama aghfir lahum, yaitu orang-orang mukmin beristighfar, aghfir lahum mastaghfaruni, ya, aku mengampuni kepada mereka selama mereka beristighfar kepadaku. Artinya Allah akan memproteksi kita, Saudara. Dalam hadis ini Allah akan memproteksi kita, melindungi kita, Saudara, dari ancaman-ancaman yang tidak kelihatan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebentar lagi barangkali nanti akan ada vaksin lahiriah dari mereka yang menggunakan virus ini menjadi serangan-serangan biologis. Tetapi Al-Quran maupun Al-Hadits Rasulullah SAW sudah memberikan kepada kita tuntunan, yaitu vaksin yang tidak akan pernah bisa diikut campuri oleh siapapun.
Dan ini sifatnya gratis, yaitu istighfar, istighfar dan istighfar. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun. Dalam hadis Nabi ada proteksi yang diberikan lagi, perlindungan yang diberikan lagi, yaitu tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Sangat beruntunglah, sukseslah bagi orang-orang yang ditemukan dalam catatan-catatan lembaran kesehariannya adalah istighfar yang banyak, saudara. Maka banyaklah kita beristighfar kepada Allah, minta ampun, karena pasti ini adalah perbuatan manusia, ini adalah kejahatan manusia, ini adalah dosa manusia, dan dosa itu adalah wabah yang ada di mana-mana, termasuk kita kena atau kecipratan wabahnya. Tapi wabah itu, saudara, kalau turun di muka bumi maka enggak usah khawatir. Yang diperlukan adalah kita melakukan usaha-usaha lahiriah maupun batiniah, menjaga diri. Karena apa? Wabah datang itu dia sudah ada kuotanya, dia sudah punya kuota berapa yang akan terkena. Jadi masalahnya bukan pada kekhawatiran dan ketakutan kita, tapi kekhawatiran dan ketakutan kita harusnya untuk tidak berbuat dosa dan kejahatan serta kedzaliman, yaitu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mestinya kita khawatirkan. Dan kemudian apa? Kita menjaga terus-menerus secara lahiriah maupun batiniah untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perang di masa sekarang dan yang akan datang itu tidak hanya perang-perang fisik, saudara, tapi yang lebih dahsyat dari itu semua adalah perang yang tidak kelihatan. Karena mereka tahu bahwa ini adalah suatu yang menguntungkan, mata'an hasanah. Ini adalah bisnis besar yang baik. Ini adalah bisnis yang menguntungkan di seluruh dunia. Dan karena itu umat mukmin yang beriman, yang Islam ini harus benar-benar bersatu, mendekatkan diri kepada Allah, banyak istighfar, istighfar dan zikir-zikir yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya, karena sebab kita juga berusaha melindungi diri kita lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ini wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih wa na'buduhu haqqa ta'abudih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin ومن تبعه ووالاه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Amma ba'd, ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard wa 'iddat lil muttaqin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berbuat buruk atau mendolimi diri sendiri. Apa iya ada orang mendolimi diri sendiri? Ada, saudara, yaitu orang yang tidak mau bertakwa, tidak mau beribadah kepada penciptanya, bahkan mereka merusak di muka bumi ini. Tapi kita apabila berbuat buruk atau zalim kepada diri kita sendiri, tsumma yastaghfirillah,
kemudian minta ampun kepada Allah, maka yajidillah ghafurur rahim. Orang itu akan mendapati Allah dalam ampunan dan kasih sayangnya. Karena Allah ghafuran, maha pengampun, rahima, lagi maha kasih sayang. Artinya saudara, bahwa seberat apapun kehidupan, sampai kita dilakban mulut kita tiap saat, tiap hari, haitsuma kuntum, dimanapun kita dilakban, saudara, kalau kita tidak beristighfar, minta ampun kepada Allah, tidak akan mendapatkan ampunan dan tidak mendapatkan kasih sayang. Artinya kalau kita pengen menjadi hamba-hamba yang selalu diampuni, karena orang diampuni itu rasanya sehat, nikmat, lega, bahagia, dan rasanya juga semuanya dunia ini rasanya nikmatnya bukan main. Apalagi rohimah, dapat kasih sayang dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari gini kita di jalan aja kadang-kadang bisa tidak mendapatkan kasih sayang. Kita nggak pakai masker bisa didenda, bisa dihukum apa saja. Di mana saja kita bisa mendapatkan hukuman, saudara, di antara manusia dengan peraturannya. Oleh karena itu, marilah kita jadikan Allah sebagai maha pengampun dan maha kasih sayang ini dengan istighfar, karena sebab pengakuan kita atas keburukan, maksiat kita, kejahatan kita, dan kezaliman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terjaga iman Islam kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyongsong kehidupan yang lebih sehat, lebih baik, lebih beradab, dan lebih baik, unggul segala-galanya. Maka kalau tidak, Allah akan memberikan azab di hari kiamat yang amat sangat menakutkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita istighfar, minta ampun, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ampunan dan doa-doa kita diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, baik untuk pribadi maupun untuk muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana kama yanbaghi li jalalil karim ila 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal waba wal bala wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifah wasyada'id wal mihan wat ta'un wal balaya waz zalazil wasajil asqam ma dhahara minha ma batan min makanina wa min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin wa sallim dinana wa amwalana wa diyarana wa anfusana wa azwajana wa auladana wa jama'atal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat birahmatika wa judika ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun.
فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله تعالى أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله